Pak Is, itu sekali lagi Banda Aceh tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari banyak pihak, terutama dari pemerintah provinsi, Pak. Dalam hal ini juga dinas provinsi. Saat ini bagaimana respon dari pemerintah provinsi untuk upaya-upaya keras yang dilakukan oleh dinas pariwisata di bawah komando dari Pak Is sendiri, Pak? Ya, tentunya ya kita terus melakukan koordinasi ya dengan pemerintah Aceh dalam hal ini melalui dinas pariwisata dan kebudayaan provinsi, dan responnya juga cukup baik ya. Sebagaimana kita ketahui ya, Museum Tsunami Kota Banda Aceh ini kan masih dikelola oleh pihak provinsi. Oh iya. Ya, jadi ini merupakan momentum untuk sama kita saling mendukung antara pemerintah provinsi, dalam hal ini dinas pariwisata dan kebudayaan provinsi dengan dinas pariwisata dan dinas pariwisata Kota Banda Aceh. Jadi bukan cuma Banda Aceh yang bekerja, letak di Banda Aceh, pengelolaannya dilakukan oleh provinsi, maka kolaborasi antara provinsi dan Kota Banda Aceh ini nampaknya akan lebih mempermudah untuk menjadi daripada suara ya yang diperlukan dalam ajang pesona Indonesia ini. Iya, UPTD kalau nggak salah dia, Pak ya? Iya, UPTD. UPTD provinsi ya, kebetulan lokasinya di Banda Aceh, tetapi ya ini kebanggaan kebanggaan masyarakat Aceh seluruh. Iya, benar sekali. Jadi kerjasama dua-dua. Jadi kita tidak bekerja sendiri, tetapi ada dua yang bekerja, pihak provinsi dan pihak Kota Banda Aceh ini. Oh, ini tambah yakin saya Pak Is nih. Terhadap kesulitan mungkin yang terasa selama ini, mungkin ini karena baru Pak ya, baru beberapa minggu, mungkin belum terasa. Yang mungkin akan ada kendala-kendalanya menurut Pak Is, apa yang memang harus secara bersama-sama memang harus kita atasi ya itu Pak Is. Iya, yang pertama memang kita harapkan bahwa informasi ini kan harus sampai kepada masyarakat Kota Banda Aceh dan masyarakat pada umumnya. Tentu ini harus kita lakukan seperti membangun jaringan dengan komunitas-komunitas ya yang ada di Banda Aceh maupun di Aceh, karena kita melihat ada komunitas-komunitas ya dalam mencari suara nantinya ya, karena satu banyak di dalamnya anggota, kemudian setiap anggota itu juga ada anggota-anggota lainnya, ada WA lainnya dan lain sebagainya. Ini yang kita terus lakukan ya. Kemudian ya mungkin ya kalau kendala-kendala lain ya tentu mungkin ya dalam bidang-bidang promosi dan lain sebagainya. Ini juga ya dengan semua keterbatasan yang ada pada kita ya tentunya kita juga harus terus berkolaborasi dengan stakeholder lainnya. Tapi saya rasa kalau semua mau kita saling mendukung ya tidak ada kendala yang begitu berarti kalau semua kita saling mendukung dan kita berkomitmen ya ke depan agar pariwisata di Aceh maupun Kota Banda Aceh ini bisa berkembang lebih baik sehingga kunjungan wisata juga akan bertambah ya, manfaatnya akan dirasakan oleh semua stakeholder yang ada di Banda Aceh, apakah itu industri pariwisata, pelaku usaha wisata, masyarakat sendiri dan lain sebagainya. Jadi kita harus punya satu komitmen bahwa kita ingin mengembangkan pariwisata Kota Banda Aceh dengan mendatangkan nantinya pengunjung sebanyak-banyaknya yang akan memberikan kontribusi kepada masyarakat kita dan pelaku-pelaku usaha yang ada di tempat kita. Jadi semua kita libatkan untuk mendukung Banda Aceh, terutama Museum Tsunami Kota Banda Aceh untuk mendapatkan anugerah pesona Indonesia di tahun 2020 ini. Iya, Pak Is. Apakah misalkan ada semacam kita buat show misalnya, mungkin secara virtual, misalnya satu malam di mana kita gerakkan warga Banda Aceh dan siapapun yang mengikuti acara ini food secara bersama-sama, Pak Is. Ayo kita food secara bersama-sama, kita lakukan pada saat-saat tertentu, apakah malam minggu atau sambil di restoran atau seperti apa, sehingga betul-betul suaranya nanti akan signifikan, terasa
terasa naiknya. Dan kalau misalnya bisa kita pantau, itu akan lebih mudah. Posisi kita ini mungkin, oh ini sangat bawah. Dengan demikian bisa kita genjot lagi. Ya saya kira semua punya tanggung jawab di Banda Aceh, tidak hanya di Nasional saja, juga media saya kira baik di media mainstream ataupun media sosial punya tanggung jawab bersama. Apakah sudah dirancang kira-kira? Iya, untuk apa namanya konser virtual nantinya dalam rangka untuk mendukung program Anugerah Pesona Indonesia ini memang sedang kita rancang ya. Mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ini bisa kita laksanakan. Ini kita lagi duduk dengan kawan-kawan daripada stakeholder dan EU ya, bagaimana merancang supaya ini nantinya ya bisa benar-benar diketahui oleh masyarakat. Dan ada hal juga yang kita lakukan saat ini untuk meraih suara ya, terhadap Anugerah Pesona Indonesia ini dengan cara misalnya di PLTD Apung. Setiap masyarakat yang berkunjung ke PLTD Apung itu kan gratis. Di situ gratis, tidak pakai tiket masuk ke PLTD Apung. Kita cuma mengajak mereka untuk meng-SMS. Oke, kalau sudah SMS akan masuk. Nah, ini salah satu cara untuk mendapatkan suara. Iya. Kemudian di beberapa tempat di Museum Tsunami begitu juga. Selain mereka bayar tiket karena itu PTD dari provinsi, mereka juga diharapkan untuk bisa meng-SMS. Sehingga food yang kita dapatkan akan lebih banyak. Ini kalau di PLTD Apung itu Pak Bukhari, selama ini ya mungkin tidak begitu banyak ya pengunjung ya, tetapi tidak kurang daripada 500 orang ada setiap hari. Minimal 400 orang yang mau SMS saja sudah cukup. Ya dikalilah 4 bulan ya. Ya ini juga ini merupakan strategi yang kita lakukan. Tidak mengambil tiket, tetapi mereka men-food melalui SMS. Iya. Pak Is sangat strategis apa yang Pak Is katakan tadi. Kalau sambil menyelam minum air, menangkapkan ini tentu tidak berat bagi masyarakat. Malah saya kira dengan suka hati mereka akan melakukan hal yang seperti itu. Karena kan kebanggaan tidak hanya menjadi kebanggaan pemerintah, tapi juga menjadi kebanggaan warga tentunya. Kalau seandainya Museum Tsunami ini menjadi juara nantinya, walaupun kita juara ada hadiah saja hanya dicatat saja di dinas kebudayaan, atau bisa ikut daerah-daerah yang dipromosikan lagi oleh pusat. Atau seperti apa dengan juara ini, apa akan diperoleh oleh pemerintah Kota Banda Aceh, Pak Is? Ya tentunya dengan perolehan suara yang banyak ya, selain nantinya akan menjadi penerima Anugerah Pesona Indonesia, tentunya pihak pemerintah pusat akan terus mempromosikan daerah-daerah tersebut ya. Daerah-daerah tersebut, karena kan tidak begitu banyak, 18 kategori berarti. Nanti yang jadi 18 objek cuma ya, 18 objek ya. Ini kan tidak begitu banyak, tapi ya pemerintah pusat ini bisa terus mempromosikan secara terus-menerus terhadap objek-objek tersebut ya. Saya rasa ya setiap setiap bulannya tentu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, tentu dengan cara juga ya mempromosikan objek-objek wisata tersebut. Ini sangat berguna, karena kalau pemerintah pusat mempromosikan, kemudian pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten kota, ini juga akan meningkatkan daya tarik daripada para wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Walaupun saat pandemi ini kan susah Pak, kalau dari mancanegara hampir sama sekali tidak ada. Ya paling tidak dari domestik lah, ya dari domestik dulu, dari provinsi, kabupaten kota yang lainnya untuk datang ke Banda Aceh. Ini kan kita kemas sebaik mungkin sehingga Museum Tsunami ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara maupun domestik ke depannya. Semoga ini didengar oleh masyarakat. Mungkin yang terakhir statement yang ingin disampaikan
dari apa diskusi kita hari ini, dari bincang-bincang kita hari ini, Pak. Baik, ya kita harapkan kepada seluruh warga Kota Banda Aceh, khususnya masyarakat Aceh dan semua warga Indonesia yang ada di Nusantara dan warga-warga kita yang ada di luar negeri, mungkin ya agar dapat memberikan suara kepada destinasi unik Museum Tsunami Kota Banda Aceh, dengan harapan dengan masyarakat memberikan suara, kita bisa meraih anugerah pesona Indonesia di tahun 2020 dalam kategori destinasi unik. Tentunya dengan cara mengetik API spasi 16G kirim ke 99386 ataupun Instagram @API Award, pilih destinasi unik Museum Tsunami dan kemudian men-like. Kemudian bisa juga melalui YouTube channel API Award, pilih destinasi unik Museum Tsunami dengan men-subscribe ataupun men-like. Dengan usaha kita semua, partisipasi kita semua, dan dengan doa kita semua, insya Allah ya, kami sangat yakin bahwa Museum Tsunami akan meraih anugerah pesona Indonesia di tahun 2020. Iya, Pak Is, luar biasa bincang-bincang hari ini, dan saya yakin sekali ini akan bermanfaat bagi kita dan masyarakat. Tentunya akan bangga sekali jika apa namanya Banda Aceh bisa meraih award di bidang museum ini. Terima kasih sekali lagi Pak Is. Mungkin masih banyak, tetapi keterbatasan waktu bagi kita. Mungkin Pak Is juga punya agenda tersendiri yang lain. Kami atas nama seluruh kru di Radio Serabi FM menyampaikan salam hormat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.